Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao tertawa getir. Apa yang membuat kalian semua berpikir bahwa aku bisa menerima kalian semua? Aku hanyalah seorang siswa. Karena kamu dari Shrek, kata Nana dengan tekad. Yu Hao berbicara setelah pertimbangan pilihannya sejenak. Mari kita lakukan dengan cara ini. Aku tidak akan menolak permintaan kalian. Jika kalian mau, kalian bisa mengikutiku. Dalam hal ini, aku akan memberikan kalian sebuah token. Tinggalkan kota cahaya atau kota radian ini dan langsung pergi ke Shrek untuk menemui seseorang bernama BB. Dia akan membuat pengaturan, namun kalian semua tidak dapat mendaftar ke Akademi Shrek. Jika kalian mau, kalian dapat bergabung dengan sekteku yang disebut sebagai Sekte Tang. Markas besar sekte saat ini terletak di kota Shrek. Jika kalian bisa sampai di sana dengan aman, aku bisa menjamin keselamatan kalian. Kalian tidak harus setia kepada aku. Setelah bergabung dengan Sekte Tang, kita akan menjadi sesama anggota sekte. Nana senang, tetapi dia terus memanggilnya dengan cara yang sama. Tubuhnya berubah sedikit ilusi, dan dia lolos dari kendali Yu Hao. Dia bersikeras berlutut, "Terima kasih Tuan." 8 lainnya juga senang ketika mereka membungkuk dengan hormat. "Terima kasih Tuan." Dengan menyelamatkan roh anggota keluarga mereka, Yu Hao juga telah membebaskan mereka dari gereja Roh Kudus. Selain itu, dia telah menunjukkan jalan bagi mereka. Bagi orang-orang seperti mereka yang memiliki latar belakang menyedihkan, mereka sangat berterima kasih kepadanya. Mereka memanggilnya Tuan dengan tulus dan banyak dari mereka bahkan menangis. Mereka akhirnya bisa mulai lagi dari nol. Ini juga merupakan hal yang baik bagi Yu Hao. Setelah upaya BB untuk menemukan Tang yang sia-sia, ia memutuskan untuk membangun Sekte Tang di kota Shrek. Bagaimanapun, itu berada di wilayah Akademi Shrek, dan mereka masih belajar di Akademi Shrek. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengurus masalah-masalah yang akan terjadi saat ini. Sekte tidak memiliki tenaga kerja. Sangat sulit untuk merekrut siapapun di kota Shrek. Lagi pula, lulusan dari Shrek tidak bergabung dengan sekte manapun dengan mudah. Sekte Tang juga tidak memiliki banyak sumber daya, namun BB diberi hak istimewa besar oleh Akademi karena dia adalah keturunan penatuamu dan juga salah satu dari 7 monster Shrek yang telah memasuki Sekte Tang. Mereka diberi sebidang tanah kecil di kota Shrek serta bantuan keuangan untuk membangun Sekte Tang. Meskipun lokasinya agak terisolasi, tempat itu juga sangat damai. Yang paling penting, itu di kota Shrek. Orang-orang di depan Yu Hao ini memiliki kultivasi yang agak bagus, bahkan ada insting jiwa yang sangat tidak dimiliki oleh Sekte Tang. Mereka adalah alasan besar Yu Hao tidak menolak permintaan mereka. Yu Hao berkata, "Waktunya ketat. Buka dan buang pakaian kalian di sini dan pergi segera. Dalam waktu sekitar 1 jam, tempat ini akan menjadi tidak lebih dari tanah datar. Cobalah yang terbaik untuk tidak meninggalkan jejak. Semakin cepat kalian pergi, semakin baik." Apakah kalian semua memiliki alat jiwa tipe terbang? Termasuk Nana. 5 dari mereka memiliki alat jiwa tipe terbang. Setelah berpikir sejenak, Yu Hao berkata, "Dalam hal ini, mereka yang memiliki alat jiwa tipe terbang akan bergegas meninggalkan kota radian. Setelah terbang jarak tertentu, Nana akan mengumpulkan alat jiwa tipe terbang dan kembali untuk membawa sisa yang masih tertinggal. Ini akan mempercepat pelarian kalian. Lagi pula, gereja Roh Kudus bukanlah dewa. Tidak mudah bagi mereka untuk mengejar kalian semua." Saat dia berbicara, dia mengambil token dan memberikannya kepada Nana. "Ya Tuan." Nana berdiri dengan 8 lainnya. Kesedihannya sedikit berkurang sekarang. Ada cahaya di wajahnya yang mengungkapkan tekadnya untuk memulai hidupnya. Segalanya adalah awal yang baru sekarang. Dia tidak akan kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal dalam hal ini, dia telah membawa semua barangnya di alat jiwa tipe penyimpanan. Setelah membungkuk sekali ke arah Yu Hao, dia menanggalkan seragam gereja Roh Kudus seperti yang dilakukan 8 lainnya sebelum pergi dengan cepat. Yu Hao
menggunakan imitasi untuk meniru roh suci yang agung ketika dia pergi dari altar. Sekarang dia meniru tampilan roh suci kedua untuk menyelinap keluar dari halaman sebelum melarikan diri dengan cepat. 1 jam kemudian, dia bertemu Hechaito di sudut terpencil ratusan meter dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Senior kedua, bagaimana? Yu Hao bertanya dengan lembut. Hechaito terkekeh, jangan khawatir. Sudah diselesaikan. Tidak ada yang salah. Karena kita memiliki lokasi akurat yang ditetapkan oleh deteksi spiritualmu. Dalam 2 jam, kembang api yang mempesona akan terlihat di atas kota Radian. Aku mengendalikan dampak dengan memilih perisai meriam jiwa stasioner. Bagaimana dengan wanita itu? Yu Hao menjawab, dia pergi. Masalahnya telah diselesaikan, tetapi dia tidak akan tinggal di akademi. Aku memintanya untuk mengambil beberapa hamba suci yang aku bebaskan dan menemui senior tertua. Aku pikir aku berhasil mendapatkan beberapa tenaga kerja untuk Sekte Tang. Hechaito bertanya, lalu bagaimana kita kembali? Kita tidak akan memanjat tembok kan? Ada alat jiwa di mana-mana. Keamanannya agak ketat. Yu Hao terkekeh dan berkata, senior kedua, sepertinya kamu belum sepenuhnya memahami efek magis dari imitasiku. Aku akan meniru penampilan Nana dan kamu akan menjadi bayanganku selama kamu tidak menyimpang lebih dari 10 meter dariku. Tidak ada yang akan tahu. Kita hanya akan berjalan melalui pintu depan. Apa? Bisa bekerja seperti itu? Aku tidak ingat itu begitu kuat. Yu Hao berkata, adalah manfaat menjadi seorang master jiwa tipe spiritual. Keterampilan jiwa kita akan ditingkatkan bersama dengan kekuatan spiritual kita. Meskipun itu bukan seluruh kebenaran, Yu Hao juga tidak salah. Tanpa didukung kekuatan spiritual Koko Tianmeng yang telah menyatu dengannya, imitasinya tidak akan mencapai tingkat setinggi ini. Sedangkan Hechaito hanya menyaksikan sebagian kecil dari peningkatan kekuatan jiwa Yu Hao sekarang. Setelah 1 menit, Yu Hao meniru Nana sebelum secara terbuka memasuki Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Para penjaga sama sekali tidak curiga. Terlebih lagi, sekarang sepertinya Nana telah kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dengan cara ini, agak lebih sulit bagi Gereja Roh Kudus untuk melacak Nana, memberinya lebih banyak waktu untuk melarikan diri setelah kembali ke kamar asrama. Yu Hao segera mencatat semua yang dia alami hari ini sebelum menyerahkan laporan kepada Guru Fan Yu. Guru Fan Yu juga kaget dengan Gereja Roh Kudus. Dia segera memikirkan cara untuk mengungkapkan hal ini. Jika Aula Kebajikan Termasyhur dan Gereja Roh Kudus berkolusi, itu berarti bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu bekerja sama dengan sebuah organisasi yang dibentuk oleh para master jiwa jahat. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diremehkan, bahkan oleh Akademi Shrek. Kekuatan master jiwa jahat adalah sesuatu yang telah lama ada di benua ini. Selain itu, para master jiwa jahat pastinya akan menyebabkan kematian warga sipil yang meluas pada saat mereka bertindak. Saat Yu Hao dan Guru Fan Yu sedang mendiskusikan masalah ini, bunyi ledakan datang dari jauh. Itu adalah suara alat jiwa stasioner Hechaito yang meledak. Tidak ada jejak altar cabang Gereja Roh Kudus yang tersisa. Yu Hao mendapat banyak manfaat dari pengalaman ini. Selain mendapatkan kesetiaan Nana dan hamba suci, dia juga berhasil mendapatkan tengkorak hitam dari roh suci kedua. Tengkorak hitam ini akan sangat berguna dalam pertarungan. Aura mayat hidup dari tengkorak hitam telah sepenuhnya dimurnikan oleh Yu Hao. Setelah dia kembali, dia memelihara pertahanan tegas roh suci kedua dan pengendaliannya melalui rohnya setelah pemurnian. Yu Hao bahkan membuatnya tampak sedikit ilahi. Yu Hao meninggalkan sedikit aura spiritualnya di dalam api spiritual tengkorak hitam sehingga ia bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Ketika berita tentang Gereja Roh Kudus mencapai Akademi Shrek, ada keributan besar. Penjaga atau wali Shrek segera bertindak. Mereka mulai mencari Gereja Roh Kudus di seluruh benua, terutama di Kekaisaran Ryu. Namun, gereja bersembunyi dengan baik. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Gereja ini tampaknya tidak ada sama sekali, seolah-olah mereka menghilang. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu sangat damai setelah kehancuran altar cabang Gereja Roh Kudus, atau setidaknya seperti itulah yang tampak di permukaan. Yu Hao dan Hechaito mengamati hal-hal di sekitar mereka, tetapi tidak melihat ada yang salah. BB juga menyampaikan kepada mereka berita bahwa Nana dan yang lainnya telah tiba dengan selamat.
dan telah bergabung dengan sekte Tang. Mereka menjadi kelompok pertama murid sekte Tang selain dari 7 monster Shrek. Setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Yu Hao sekarang hampir di akhir tahun keduanya di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Lebih tepatnya, dia sudah berada di sini selama lebih dari 1 tahun 9 bulan. Ada satu hal yang mirip antara Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan Shrek. Waktu libur, mereka mulai sedikit lebih awal di sini dibandingkan dengan di Shrek, tetapi itu juga berlangsung selama 1 bulan. Yu Hao sedang dalam meditasi mendalam selama istirahat terakhir ini. Dia akhirnya memiliki waktu libur tahun akademi ini. Tentu saja, dia tidak berencana untuk beristirahat. Dia datang ke sini untuk belajar. Dia tidak ingin membuang waktu. Ada sangat sedikit di akademi yang memiliki pola pikir yang sama dengannya. Dia telah menaikkan profil dengan sangat tinggi selama kompetisi persahabatan, tetapi studinya berlanjut dengan lancar setelah dia menjalani meditasi mendalam selama setengah tahun dan tetap tidak menonjolkan diri setelah itu. Yu Hao bekerja keras untuk belajar tentang alat jiwa. Saat ia berkultivasi, ia meneliti kedalaman alat jiwa. Ia menghabiskan hari-harinya dengan sukses. Seiring hari-hari berlalu, Yu Hao juga menjadi dewasa secara fisik. Ia sekarang berusia 17 tahun dan tubuhnya sangat berkembang sekarang. Ia tidak terlalu kekar, tetapi ia memiliki tubuh yang dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Sangat sulit membayangkan seorang pemuda berusia 17 tahun yang memiliki sikap setenang dia. Ini sangat berkaitan dengan penanaman keturunan berdaulat warisan penatuamu. Kecepatan kultivasinya meningkat setelah kekuatan spiritualnya menyehatkan tubuhnya dalam meditasi yang mendalam. Dia berhasil mencapai peringkat 43 dan kecepatan kultivasinya tampaknya meningkat seiring dengan kemampuannya. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Yu Hao. Namun, dia belum berhasil menjadi Raja Roh 5 Cincin. Jing Hongchen merasa lega setelah mendengar ini. Lagi pula, 3 tahun antara usia 15 dan 18 tahun sama pentingnya bagi seorang master jiwa yang jenius. 3 tahun ini sangat penting dalam membangun kultivasi. Shou Hongchen dan Meng Hongchen telah menyampaikan berita bahwa kultivasi mereka telah mencapai peringkat 60 menjadi kaisar jiwa. Mereka juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Jing Hongchen mengagumi kemampuan bertarung Yu Hao. Dia bahkan telah mengalahkan kaisar jiwa 6 cincin meskipun dia hanya memiliki 4 cincin jiwa. Namun seorang kaisar jiwa adalah seorang kaisar jiwa. Jika semua orang memiliki bakat yang sama, seorang kaisar jiwa 6 cincin akan benar-benar mendominasi leluhur jiwa 4 cincin. Jing Hongchen tidak percaya bahwa Yu Hao dapat mengalahkan cucu-cucunya. Potensi seorang jenius akan jatuh seiring waktu berlalu. Jika Yu Hao tidak bisa mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20 tahun, Jing Hongchen tidak akan memanggilnya jenius lagi. Junior kecil, sebuah suara keras terdengar dari luar kamarnya. Senior kedua, mengapa kamu kesini? Yu Hao membuka pintu dan melihat Hechaito yang bersemangat berdiri di luar. Hechaito mengenakan ekspresi serius di wajahnya. Junior kecil, aku punya kejutan untukmu. Kejutan? Untukku? Alat jiwa stasioner baru apa yang berhasil kamu teliti? Yu Hao menatapnya dengan heran. Hechaito membentak, oh tidak, kamu menjadi bodoh. Hidupmu hanya tentang asrama dan aula kebajikan termasyhur. Apakah kamu tidak lelah? Kamu harus santai ketika saatnya untuk bersantai. Kamu akan merasa lebih baik dengan itu. Kamu selalu tegang. Ini bukan hal yang baik. Yu Hao sedikit tergerak karena dia telah mendengar sesuatu yang serupa dari orang lain sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya ketika dia memikirkan orang itu. Ada sedikit perubahan dalam pandangan di matanya. Sejak dia datang ke Kaisaran Ryu, dia telah menerima surat dari senior tertua dan orang lain dari rekan-rekannya. Namun, orang yang seharusnya mengirimnya surat tidak menulis apapun untuknya. Wang Dong, bagaimana kabarmu? Yu Hao sedikit sedih saat memikirkan Wang Dong. Hei, junior kecil, aku bicara denganmu, fokuslah. Hecha itu tidak senang saat dia mengguncang bahu Yu Hao. Yu Hao buru-buru mengundangnya masuk. Dia dengan lembut berkata, apakah kamu membuat kemajuan dalam masalah gereja Roh Kudus? Hecha itu memutar matanya dan bahkan tidak memasuki kamarnya. Dia berdiri di pintu. Organisasi omong kosong itu hilang. Aku ingin tahu apakah kamu berhalusinasi. Kalau tidak, mereka menutup diri dengan sangat baik. Baiklah, ikut aku. Ayo pergi ke gerbang sebentar.
Aku akan melewatkan ini. Aku sibuk dengan susunan formasi senior, dan aku pada titik kritis. Aku akan menyelesaikannya dulu. Yu Hao menolak usulan Hechaito. Hechaito sangat marah. Apakah kata-kataku jatuh di telinga yang tuli? Cepat, kamu akan menyesal jika tidak pergi. Saat dia berbicara, Hechaito menyeret Yu Hao keluar dengan paksa. Yu Hao sedikit kesal, tapi dia tidak bisa menolak niat baik Hechaito. Dia secara alami percaya bahwa senior keduanya tidak akan menyakitinya, namun dia sedang tidak ingin menerima kejutan apapun. Dia tidak berpikir bahwa akan ada kejutan baginya selain mencapai terobosan dalam kultivasi. Ini adalah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, bukan Akademi Shrek. Segera Yu Hao diseret ke bidang yang luas oleh Hechaito. Senior, kamu tidak perlu menyeretku. Aku akan mengikutimu. Hechaito berhenti dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia berkata, jangan memaksakannya juga. Aku pikir lebih baik jika kamu tidak pergi. Jika kamu menyesal, jangan salahkan aku. Saat Hechaito berbicara, dia melepaskan tangan Yu Hao dan berbalik. Yu Hao dengan cepat bergegas dan mencoba menenangkannya. Senior kedua, jangan marah. Aku akan mengikutimu. Kamu benar. Aku harus mengubah otakku, kalau tidak itu akan menjadi susunan formasi. Hechaito tertawa menjawab, bajingan, apakah kamu pikir aku marah padamu? Aku hanya merasa menyesal untuk orang lain. Saat mereka sedang berbicara, mereka bertemu dua wajah yang akrab. Ayo, apa yang kalian berdua lakukan? Jing Zian yang setengah baya dan berpenampilan tidak berbahaya bertanya ketika dia tersenyum pada Yu Hao dan Hechaito. Chi Chue-chen ada di sampingnya. Ekspresi wajah Yu Hao sedikit kaku ketika dia melihat mereka berdua. Dia melirik Hechaito dan sepertinya menanyakan sesuatu padanya. Senior kedua, tentu ini bukan kejutan yang kamu miliki untukku, kan? Jika ada seorang yang paling ditakuti Yu Hao di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, itu bukanlah Jing Hongchen, tapi mereka berdua. Sejak Yu Hao terbangun dari meditasi mendalam, ia menjadi sasaran Chi Chue-chen dan Jing Zian yang marah setelah kalah darinya. Mereka berdua selalu bersama. Ketika tidak ada yang harus dilakukan, mereka akan datang dan mendatangi Yu Hao untuk bertarung. Tidak masalah jika itu terjadi hanya sekali atau dua kali, namun mereka berlebihan. Bagaimana mungkin Yu Hao tidak jengkel? Tidak satu pun dari mereka peduli di mana mereka berada. Ada beberapa kesempatan ketika mereka mengganggunya saat dia memiliki beberapa inspirasi untuk mencari tahu cara membuat susunan formasi. Pada satu kesempatan, Yu Hao telah menggunakan keturunan berdaulat terlalu kuat. Karena ia sangat marah, dia memberi Chi Chue-chen dan Jing Zian pukulan yang bagus karena mereka tidak menggunakan keterampilan jiwa atau memanfaatkan kekuatan jiwa mereka untuk menekannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua berhenti selama beberapa hari, namun mereka kembali tidak lama kemudian. Chi Chue-chen bahkan mengatakan kepada Yu Hao bahkan pemahamannya tentang niat pedang menjadi lebih dalam setelah dia dihajarnya. Itulah sebabnya mereka berdua terus menemui Yu Hao. Yu Hao tidak tahan lagi dan dengan demikian ia memutuskan untuk bersembunyi dari mereka. Mereka tidak mungkin bertarung di dalam aula kebajikan termasyhur akibatnya. Yu Hao sering tetap berada di aula kebajikan termasyhur sampai larut malam sebelum kembali ke kamarnya menghindari masalah. Namun mereka masihlah salah satu teman yang dimiliki Yu Hao di akademi. Tentu saja Yu Hao tidak akan mengakui hal ini terang-terangan. Hechaito menggelengkan kepalanya ke arah Yu Hao dan berkata, tentu saja bukan mereka berdua. Bagaimana kejutannya? Mereka lebih mengejutkan. Kawan, kita punya banyak hal untuk ditangani hari ini. Kita tidak bisa menghiburmu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menyeret Yu Hao pergi. Yu Hao tidak sabar untuk menjauh dari mereka. Dia mengikuti Hechaito dengan rela kali ini. Namun, Jing Zian tersenyum ketika dia memblokir mereka. Chi Chue-chen bahkan lebih kejam. Dia mengacungkan pedangnya. Jing Zian tersenyum ketika dia berkata, ini nasib yang kita jumpai Yu Hao. Kami belum mencarimu dalam beberapa hari. Karena kita sudah bertemu, ayo bertarung. Aku baru-baru ini mendapatkan pencerahan. Otot-otot wajah Yu Hao berkedut sedikit dan dia berkata, aku sepertinya telah bertarung dengan kalian berdua 2 hari yang lalu. Tidak bisakah kau memberiku ruang bernafas? Aku mengakui kekalahan. Chi Chue-chen mengarahkan pedangnya ke Yu Hao dan berkata, kalahkan aku. Lalu aku akan memberimu ruang bernafas. Kamu? Yu Hao melotot. Chi Chue-chen, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Jangan memaksaku memukulmu sampai kau setengah mati. Jing Zian terkekeh, tidak apa-apa. Aku akan menerimanya. Jangan beri aku aja. Kamu dapat memukulnya terlebih dahulu. Jika kamu memiliki energi yang cukup setelah itu,
kamu juga dapat memukulku. He Caito memutar matanya dan ingin menarik Yu Hao pergi. Dia berkata, junior kecil, kamu benar-benar bodoh. Mengapa kita tidak lari saja? Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia meraih pinggang Yu Hao dengan mengangkatnya, dan lengannya yang tebal melemparkan Yu Hao ke udara. Yu Hao langsung menggunakan pendorong jiwa, namun keduanya masih mengejarnya. Yu Hao hampir keluar dari gerbang dengan kecepatan tinggi. Bahkan para penjaga di gerbang akademi tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menyaksikan ketika dia melarikan diri keluar dari gerbang. Namun alarm akademi berbunyi segera setelah itu. Yu Hao bingung setelah dia keluar dari gerbang. Itu karena dia tidak tahu harus kemana. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Pada kecepatan ini, sulit baginya untuk terus melarikan diri. Selain itu, lebih mudah bertarung daripada melarikan diri. He Caito ternyata punya ide yang buruk. Setelah mereka keluar dari gerbang, Jing Ziyan dan Ji Chuochen juga mengikuti. Sama seperti Yu Hao menurunkan kecepatannya dan siap untuk berbalik. Suara renyah yang membawa rasa niat membunuh yang ganas bangkit. Siapa yang berani melukainya? Bola cahaya keemasan yang kuat bercampur dengan warna biru yang mempesona meledak seperti kembang api. Itu langsung berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke udara dengan paksa menghalangi Jing Ziyan dan Ji Chuochen. Niat pedang Ji Chuochen awalnya ditargetkan ke arah Yu Hao, namun dia menunjukkan kekuatannya saat dia diserang. Niat pedang ganasnya melonjak dan seberkas cahaya pedang hitam dilepaskan. Semakin jauh cahaya pedang ini terbang, semakin besar ia tumbuh. Bahkan ada raungan datang darinya. Saat seberkas cahaya keemasan bertemu dengan niat pedang yang sangat besar, itu tersapu. Namun pemandangan aneh muncul. Cahaya keemasan tidak menyebar, tetapi menempel pada pedang. Setelah pedang Ji Chuochen berhasil menyapu semua bilahnya, bola cahaya kebiru-biruan selebar 1 kaki sudah melekat. Setelah itu, ledakan luar biasa terdengar saat aura cahaya dilepaskan. Ji Chuochen dan Jing Ziyan dikirim terbang saat gelombang emas menghantam mereka. Aura cahaya yang intens menyebar, dan gelombang kejut membuat mereka tidak seimbang ketika mereka dipukul. Secara alami, mereka berhenti mengejar Yu Hao. Cahaya emas kebiruan yang menyilaukan bersinar di udara, tampak lebih menyilaukan di bawah sinar matahari. Sosok dengan rambut biru muda yang mengalir melalui bahunya dan penampilan menawan berdiri di sana. Yu Hao bisa merasakan sikap acuh tak acuhnya. Sepasang sayap biru mengepak terbuka. Sebuah lingkaran cahaya yang melintas dengan pola cahaya keemasan secara halus muncul di atas sayap. 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 cincin jiwa hitam bersinar. Jing Ziyan bukan orang yang peduli pada pria tampan, tapi dia heran dengan betapa tampannya dia. Ji Chuochen memicingkan matanya karena cahaya dan aura yang dipancarkan pihak lain. Niat pedangnya juga menjadi lebih kuat. Dia adalah kejutan yang He Caito sebutkan. Wang Dong! Yu Hao akhirnya pulih dari kebingungannya. Dia bingung dan matanya bahkan berubah buram karena air mata yang tiba-tiba muncul. Dia meningkatkan kecepatannya tanpa menggunakan pendorong jiwanya dan meledak ke depan. Dia melompat maju dan memeluk saudara laki-lakinya yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mengunjunginya. Wang Dong juga emosional saat dia memeluk Yu Hao, namun dia tetap tenang. Yu Hao, mari kita berurusan dengan para musuh ini terlebih dahulu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.